Dan untuk mengetahui situasi terkini di TKP pembunuhan sadis, ada rekan kami Ramlan yang akan mengabarkan langsung kepada Anda. Ramlan, bagaimana saat ini kondisi di rumah tempat kejadian kemarin, Ramlan? Baik Suci, Juan dan juga pemirsa, hingga saat ini tempat kejadian perkara masih dijaga oleh personil kepolisian. Kami memantau ada sekitar 15 personil kepolisian yang menjaga rumah ataupun tempat kejadian perkara pembunuhan sadis, yakni 11 orang yang disekap di dalam satu ruang kecil dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Dan kami melihat masih ada beberapa masyarakat yang datang untuk melihat lokasi langsung tempat kejadian perkara pembunuhan sadis tersebut. Informasi yang berhasil kami kumpulkan tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Kapolsek Pulau Gadung Kompol Andi Basorahman beserta beberapa personil kepolisian lainnya masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan beberapa alat-alat bukti. Saat keluar sekitar pukul 10, ia mengatakan bahwa rekaman CCTV masih aman dan ia mengatakan bahwa ada beberapa komponen yang hilang dari alat CCTV tersebut. Namun komponen tersebut hanyalah power supply ataupun alat yang digunakan untuk memasukkan listrik ke dalam alat CCTV tersebut sehingga rekaman CCTV dinyatakan aman dan dapat teliti lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Nantinya pihak kepolisian masih akan terus mendalami apa sebenarnya motif dari pembunuhan ataupun penyekapan yang dilakukan di Pulau Mas ini. Untuk sementara itu, Suci dan juga Juan, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Ramlan Hakim atas laporan langsung dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan kami akan jeda pemirsa, kami akan kembali dengan kabar kecemasan. Supirnya 2 meninggal, anaknya 2 meninggal sama Pak Dodi. Jumlah di dalam ada berapa sih Bu korbannya yang Ibu tahu? Yang saya tahu 11 ya katanya, karena ditumpukin 11. Disetrum atau dia apa Bu? Memang bukan, tapi kayaknya ada tusukan juga. Bu ini orang ini pengusaha atau apa? Ya mungkin pengusaha, ya dia Pak RT-nya kita. RT. Kejadiannya jam berapa Bu? Kata orang ya sekitar belum ada yang tahu, soalnya yang ketahuannya jam 8 pagi. Sama sopir. Jadi semuanya itu anaknya 2, terus yang 1 selamat, anaknya yang nomor 2, yang nomor 3 yang bontot meninggal ada di dalam, yang nomor pertama meninggal, supir 2 sama pembantu selamat. Pak, itu bagaimana awalnya bisa tahu Pak? Awalnya? Pas kebetulan di sini kan pintunya saya lagi di dalam, lagi di komplek, dia kan punya rumah di atas. Nah saya disuhungin katanya ada di sini ada kejadian. Saya langsung buru-buru kemarin sama teman saya. Kemarin saya buka di pintu, karena benar kejadian seperti itu yang saya tahu juga. Di dalam itu sudah seperti saya apa tuh? Ikan yang di dalam ruangan yang beberapa meter. Itu di kamar mandi atau? Di kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Damping jatuh nanti khusus. Dampingnya lo jatuh nanti. Adanya di Lantai berapa? Di sini RT sampai 13. Enggak, itu kamar mandi di lantai berapa deh? Di bawah. Di bawah. Kejadian itu ada yang tahu Bang. Nah, pas kejadian pertama kali itu ada dari kantor dari Pak Dodi dari kantor untuk ngituin mau pakai mobil atau apa gitu. Datang sini nggak taunya di sini udah bukan pagi-pagi. Kemarin? Hari ini dia masuk ke dalam lah dicari mintaknya, nggak taunya pembantu nggak ada, supirnya nggak ada, semuanya di dalam di sini di satu kamar itu
posisi posisinya. Ibu adiknya. Jadi pas kejadian seperti itu dia langsung teriak minta tolong ke atas karena kebetulan Pak Dodi ini kan RT di atas kompleks rumah sakit. Baru Mas datang gitu? Iya, minta bantuan di atas, baru kita lekas kemari. Gitu. Ya seperti itu. Bang, ada berapa korban bang yang punya? Korban yang saat ini 5. Semuanya ada 11. Oh. Semuanya ada 11. Yang 5 meninggal, lu pasti meninggal. Itu meninggal. Kenapa nggak ada yang jagain? Nanti buat lagi di orang TKP ya. Ya Allah. Suasana duka terasa di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Keluarga dan rekan korban perampokan sadis Perumahan Pulau Mas mendatangi rumah sakit untuk menjenguk korban selamat yang masih dirawat. Salah satunya mantan istri korban yang bernama Almayanda Sapira. Almayanda Sapira, mantan istri almarhum Dodi Triyono, sangat terpukul karena kehilangan salah satu putrinya, Dianita Gema Zalfaila. Sapira mendapat kabar perampokan dari warga sekitar. Padahal Senin kemarin ia masih berhubungan dengan anaknya Gema. Sapira pun meminta polisi secepatnya mengusut kasus ini. Dari semua, terima kasih semua. Mohon doanya untuk almarhum dan anak-anak saya. Doakan mereka selamat tinggal ya Allah. Semoga pihak polisi segera bisa menangkap pelakunya. Kejam banget. Ya. Anak sedang dirongsen, ibu sakit, barunya ini sadar. Iya betul. Tapi kondisinya stabil. Alhamdulillah, mohon doanya. Kabar pertama yang ibu dapatkan dari siapa? Dari warga, teman-teman warga Pulau Mas. Kemudian ibu sempat ke rumah tadi atau langsung ke sana? Udah tadi ada rencana ada rapat, langsung saya kembali ke sini. Berarti langsung ke rumah sakit? Iya. Kapan terakhir bu kontak-kontakan dengan anak dan juga Pak Dodi? Kemarin karena saya lagi urus orang tua saya juga. Ya, saya mohon doanya aja dari semua. Ibu ada firasat tidak ibu? Sebelumnya Bu ada firasat tidak? Ya cuma terakhir anak saya aja bilang, Mama I love you. Polisi hingga kini masih belum menyimpulkan motif pembunuhan sadis yang menimpa keluarga Dodi Triyono. Kita akan bergabung dengan Reno Ayu di Polda Metro Jaya yang tengah menunggu keterangan dari polisi. Reno, silakan laporan Anda. Silakan Retno. Ya pemirsa, kami masih mencoba untuk menghubungi Retno Ayu di Polda Metro Jaya terkait klarifikasi atau keterangan dari pihak kepolisian kira-kira apa motif pembunuhan sadis di Pulau Mas ini. Kita sudah terhubung dengan Retno Ayu. Silakan Retno dengan laporan Anda. Retno. 6 jenazah tewas dari tragedi penyekapan yang terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur kemarin, dan saat ini awak media juga masih terus menunggu statement dari pihak kepolisian yang memang menyatakan bahwa pihaknya masih terus mencari tahu pelaku yang dibalik terjadinya penyekapan yang menewaskan 6 orang tersebut. Dan saat ini juga memang pihak dari Polda Metro Jaya masih terus mencari tahu motif dan pelaku dan masih melakukan juga olah TKP di lokasi kejadian. Dan memang hal ini selain ditangani oleh Polres Jakarta Timur juga memang di backup oleh Jatan Ras Dreskrimum Polda Metro Jaya. Dan di belakang saya masih terus menunggu dari keterangan resmi dari Kapolda Metro Jaya, dan memang nantinya informasinya juga pihak kepolisian masih akan kembali ke TKP yakni di Pulau Mas, Jakarta Timur untuk mencari tahu barang bukti dan mencari tahu dari pelaku yang memang diduga
lebih dari 1 orang dan kemungkinan ada keterlibatan orang dalam. Hal tersebut juga memang sudah disampaikan dari pihak polisian di Polda Metro Jaya. Namun hal ini masih terus diselidiki dan didalami lebih jauh dan memang pihak polisian juga belum bisa memberikan statement secara resmi terkait hal tersebut. Ya, Rio, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Reno atas laporan Anda. Kami akan menunggu informasi